Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita haturkan atas semua kenikmatan yang kita terima, bil khusus kemudahan untuk bermajelis ilmu di dalam masjid. Semoga kita menjadi hamba Allah yang makin beriman dan bertakwa. Materi minggu lalu terkait dengan Yesus dan Natalan, insya Allah tutupannya itu tentang toleransi dalam Islam, itu saya lanjutkan di Al-Ikhlas besok Sabtu sampai jam 8 katanya. Nah, saat ini di sini materi tentang bahaya kesyirikan sudah selesai. Sebenarnya kita masuk di materi keutamaan tauhid, baru setelah itu selesai baru kitab tauhid. Tapi kita selipi materi tata cara sholat berdasarkan sunnah, agar kemudian kita sholat itu bukan mentu, buatan gerakannya buatan sembarangan gitu kan. Nah, ini materi sebanyak 116 halaman PowerPoint. Itu saya susun dari 3 kitab. Kitab Sifat Sholat Nabi, Shahih Fiqih Sunnah, dan Al-Fiqhu Al-Manhaji Al-Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini pun rangkuman. Jadi insya Allah aman terkendali lah. Jadi cara obat nih obat paten gitu. Nah, dimulai dengan materi bukan langsung tata caranya, tapi syarat-syaratnya dulu. Sebelum tadi ada syarat, ada rukun. Nah, sebelum sampai ke syarat kita mengulangi sidik tentang apa perintah wajib sholat berdasarkan contoh Nabi. Jadi kita sholat itu kayak zaman orang dulu ngomongnya isone ngomong rubuh-rubuh gedang kan itu istilah ngoten to. Niku nggih sebagai permulaan enggak apa-apa lah, cah cilik-cilik niku. Tapi nek ngapunten ngantek sepuh kok ya cek rubuh-rubuh gedang niku jane nggih kleru. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan shollu kama raaitumuni usolli. Salato kaya kowe kabeh ndelok aku salat. Artinya kalau kita melihat Nabi sholat berarti kita ken nyonto sholat. Nah, kalau nyonto berarti kan sesuai contohnya Nabi. Jadi buatan rubuh-rubuh gedang. Nah, rubuh-rubuh gedang berarti melu sing kita lihat. Nah, sing didelok bener ya alhamdulillah, nek didelok salah kan luput itu. Tapi nek niku berlaku buat anak kecil, putra jenengan, putu jenengan mboten ana apa. Tapi begitu kita sudah gede atau mungkin putra jenengan nanti sudah gede, maka itu tetap harus dibaca atau dipelajari cara sholat yang benar. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam ibadah ada larangan kita untuk ngarang-ngarang. Jadi ritual ibadah itu sudah ada tata caranya. Kita nggak boleh ngarang-ngarang. Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang ibadah tidak mengikuti contoh yang tak contohkan, maka ibadahnya ketolak. Jadi termasuk sholat enten sing ngarang-ngarang gerakannya nggak pernah dicontohkan Nabi. Nah, niku kemungkinan paling kecilnya pahalanya berkurang. Parah meleh mungkin mboten kanggo kan eman-eman. Ya, contohnya ngarang-ngarang pripun, misal takbir jubeng kene Allahu Akbar gitu. Kan enten piye ngono. Nah, niku harus sesuai petunjuk Nabi, enggak boleh ngarang-ngarang gitu kan. Nah, bahkan Allah mengancam orang sing ngarang-ngarang niku wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw tusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul, termasuk yang ngarang-ngarang dalam ibadah itu, harusnya takut ditimpa fitnah, cobaan atau musibah, atau ditimpa adab yang pedih nanti di akhirat. Kemudian kita masuk ke syarat. Nah, ada syarat, ada rukun. Ini jenengan harus tahu bedanya syarat karo rukun apa. Nah, biasanya kula tanya jawab, tapi niki kula tanya dan kula jawab dhewe. Jadi syarat niku yang di luar pager. Nah, cara masjid niki syarat niku dalane niku, kemudian plange di luar ya. Tapi rukun niku yang di dalam. Yang di dalam niku yo karpete, yo mihrabe, wis pokoke tempat wudune, pokoknya yang di dalam masjid. Nah, maka kalau ngomongkan sholat berarti gerakannya niku syarat apa rukun? Gerakannya. Kok ketok ragu. Ini banter rukun. Nah, tapi nek kemudian menghadap kiblat, nah, itu syarat nomor rukun. Menghadap kiblat masuk syarat. Karena kan kita ngomongkan sholatnya, jadi jangan bayangin masjid meneh, bayangin sholatnya. Nah, jadi sholat itu gerakan. Nah, berarti di luar gerakan itu syarat. Termasuk napa? Wudu niku syarat nomor rukun. Syarat. Karena di luar sholat. Nah, jadi di luar sholat
kan nek mboten enten salat karo wudu kan. Wudu sik lagi salat kan gitu kan. Nah, mboten tahu. Maka ini harus paham. Tapi kita nanti akan mulai. Nah, intinya ngoten nggih, syarat sama rukun. Yang pertama, syarat itu masuknya waktu. Waktu. Dia di luar sholatnya. Meh ngopo? Meh sholat. Emang wis mlebu. Nah, wis, ngoten to. Jadi waktunya dulu masuk baru sholat kan itu. Nah, itu syarat. Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi nggak boleh dikarang-karang. Lagi rajin banget itu kan sholat subuh jam 3 ya kan. Dari wayahe memper sholat tahajud. Lagi sregep-sregepe itu sholat zuhur jam 10 itu sholat zuhur itu nggih mboten angsal. Ngoten nggih. Sak madya mawon. Nah, kemudian syarat yang kedua suci dari hadas besar dan kecil. Nek hadas besar niku cara ngilanginnya dengan mandi junub. Hadas kecil dengan wudu. Nek sebelumnya itu kemudian buang air ya, maka beristinja dulu. Bersuci cebok kangge air kalau ada, itu yang paling utama. Kalau enggak ada bisa selain air. Selain air niki nek memang dalam fikih itu disebut istismar ngangge batu. Karena pada waktu itu buang air ning padang pasir, tur mboten enten tisu. Zaman semonten sing jenenge gombal niku larang banget karena gombal niku ditenun satu benang demi satu benang itu larang banget gitu. Nah, sehingga ya ora mungkin ngangge kain. Makanya sing paling aman tur banyak niku batu. Sehingga nek hari ini misal mboten ketemu air ngangge tisu entuk, tapi nek akeh air nganggo tisu niku kemenyek. Nah, jadi salah niku nek ngangge wonten niku. Jadi yang paling betul niku nggih tetap ngangge air. Ya selama ada air pakai air. Nah, kemudian dalilnya Nabi SAW bersabda layak balullahu sholatan bi ghairi tahurin. Salat itu tidak diterima kalau tidak suci. Dia harus suci ya. Suci itu syarat. Kemudian yang ketiga tadi suci orangnya ya. Kemudian yang dipakai bajunya, tempatnya juga harus suci. Misal jenengan ngangge sendal kanten napa nika ten salat Id jenengan lajeng salat ngangge sepatu entuk boleh. Carane pripun wudu riyen bar niku sepatune niku dicek resik napa mboten ngisore niku enten telek kucing napa telek kirik napa mboten enten to tinggi. Nah begitu sampai ten tempat salat nah jenengan cuma nyepake alas tinggi napa niku muka jenengan itu angsal. Ora dialasi nggih entuk. Mungkin nek tangi kem niku tak reget kabeh gitu. Jadi jenengan salat ngangge sepatu niku entuk gitu kan. Nah, maka sepatunya, tempat salatnya, pakaiannya niku harus suci. Nah, dalilnya napa? Quran surat Al-Mudatsir wasiyabaka fatahhir dan pakaianmu bersihkanlah. Kemudian niki dalilnya banyak yang tak lewati, tapi intinya pun kula sampaikan. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Jadi selain pakaiannya orangnya harus suci dari najis, terus juga harus nutup aurat. Contoh mboten nutup aurat pripun? Enten piye niku nganggo klambi ketat. Begitu kemudian sholat posisi rukuk napa sujud, celengan semare ketok. Niku sholatnya batal. Ngoten nggih. Ketate entuk, tapi nek nganti biyak, nah niku lho, nganti kebuka niku marai batal. Makanya yang terbaik niku ngangge baju ya koko atau baju yang dikeluarkan. Jadi posisinya niku bisa menutupi lekuan-lekuan bokong niku ya. Jadi jangan sampai marai ketok niku. Nah, kalau ketoknya udah tempat-tempat yang bagian dari aurat niku batal. Tapi nek ketoknya pada tempat-tempat yang bukan aurat, misal ketok keleke ngoten niku misal pas lagi takbir lha suwek ngene kan. Nah, niku mboten napa, mboten batal. Mung nek sing bokong niku wau niku batal. Terus menutup aurat nggih. Nabi SAW bersabda la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimarin. Tidak diterima salat wanita yang sudah balik kecuali dengan menggunakan penutup kepala atau hijab. Berarti ini menjadi dalil wajibnya menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Dan aurat laki-laki yaitu mabaina as-surati warukbati aurah, yaitu antara udel dan lutut. Hingga sakjane niku perut ke atas niki nek kebuka jane mboten napa-napa. Jane. Tapi kan kita kembali kepada urf. Urf itu adat umume. Umume orang sholat itu ya ditutup.
sehingga menutup lebih baik daripada membuka. Nah, lanjut ya. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat itu juga syarat. Menghadap kiblat syarat ketika nopo? Ketika jenengan mukim dan bisa menghadap kiblat. Tapi nek posisi jenengan itu di pesawat, jenengan nggak tahu wetan kulon lor kidul, nah itu syarat itu bisa dinegosiasi atau bisa dikurangi sehingga jenengan bisa sholat menghadap mana saja. Nah tapi nek misal jenengan numpake bis, nah, mungkin bisa disetting pas tembe nawa ten rest area. Atau nek numpake kereta, maka jenengan bisa men-setting ketika kereta niku sudah mengarah ke barat. Kan kereta ini kan nek ra ngulon yo ngetan ngoten lho. Nah, maka begitu kemudian ngetan ya, jenengan sementara mungkin coba nyari kursi yang madhep ngulon. Nek sakniki kereta pun enten musolane kok, Pak. Jadi jenengan saya ini malah ten musolane, pas salat terus ning sebelah musola itu restoran. Nah, ten mriku ngopi. Nah niku saya ini ten mriku mung nek ten musolane kan gandeng niku 10 gerbong niku kan biasane nggih ngantri. Ya sak mboten napa, ngantri. Nah, saya ini ten mriku mungkin kalih pihak keretane niku pun diarahke. Nek sakniki berarti arahe sana ke situ. Tinggal ngetutke. Nah, menghadap kiblat gitu ya. Berarti harus menghadap kiblat. Nah, babagan kiblat niku mboten kudah dipenceng-pencengke. Anggere Indonesia niku saetane Mekah wis pun madhep ngulon wis pun sah. Karena nek kudu mencengke niku kudu istiqomah. Ampun imam tok lho dipencengke, imam menceng. Ampun imam tok. Karena inama juilal imamul utama, imam niku diikuti makmum. Sehingga nek jenengan menceng ke imame, makmume ya kudu menceng. Dadi nek jenengan ajeng ngiringke ngoten niku niki kudu diiringke sisan. Nek emang ngoten lho. Terus jenengan ya kudu istiqomah, kudu apa? Komitmen. Nek sing ra entuk madhep kiblat niku napa mung sing kudu madhep kiblat niku napa mung niki? Kan enten to larangan untuk madhep kiblat pada napa? Pada napa? WC ya toh. Nah, artinya kalau jenengan niki jenengan iringke dalam rangka menuju kiblat, berarti WC ini niku kudu jenengan iringke juga gitu. Dalam rangka enggak menghadap ke arah kiblat gitu. Artinya nek memang kita mau memenceng-mencengkan ya harus istiqomah sak WC-WC sisan gitu. Enggak, normal aja. Iya, normal aja karena imam dan makmum enggak boleh beda, harus sama. Mungkin enten oleh makmum sing nyeleneh ya, mungkin mboten ngaji niku wau. Imamnya jejeg dhek miring dan selalu miring gitu kan. Ya sok-sok dadukan bareng karo sebelah gitu kan. Nah, hal kayak gini. Lagian miringnya ya ora iso diukur kan, seberapa miring ngoten lho. Nah, kalau kemudian jenengan pun mengukur dengan benar, ya itu sisan disetting sisan ngoten lho. Itu langkung saya nek ngoten niku. Tapi nek akhirnya mau ngeten iki kira-kira, ini kan kemiringan ya. Kalau ngomong kemiringan soalnya menceng padahal ya orang karuan kula sing bener juga. Paling aman wis lurus mawon, wis jelas iki madhep ngulon kok gitu kan. Jelas niku sejenenge Saudi niku ten kulone awake dhewe. Ngoten ya. Jadi kadang itu ya kita sedih aja melihat ngoten niku. Harus miring gitu. Ya nek memang mau miring ya kudu komit semuanya. Jadi jangan imam tok. Nah, semuanya. Oke, niku. Terus rukun yang ke F berarti berapa? 6. Nah, niat. Nah, dalam Islam seorang itu ngapain aja harus berniat, termasuk ketika sholat. Dan dilalah dalam konteks sholat kita nggak temukan satu dalil pun nek Nabi melafadzkan niat sholat, nggak ada dalilnya. Padahal tadi di depan pembukaan saya tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat to kaya kowe kabeh ndelok aku sholat. Nah Nabi dalam sholat nggak pernah mengucapkan niatnya. Artinya kalau panjenengan mau melafadzkan niat, nggih monggo mang padosi dalile. Nek enten sumangga. Nek mboten amrih saya ini mboten usah. Nek pun kula sanjang ngeten kok tetep nganggo niat ya, monggo itu pilihan jenengan gitu kan. Artinya saya dalam posisi sudah menyampaikan ya, dan bahkan saya juga berharap nek jenengan yang kertas dalile jenengan duduhkan ke saya gitu kan, biar saya juga memperbaiki pengetahuan saya, karena namanya kita pengajar kayak gini kan belum tentu wis pengpengan ngoten mboten, wis benah akeh kurangi genah gitu. Maka pentingnya untuk sharing kalau memang enten dalile nggih monggo. Nggih. Kemudian pun rampung niku syarat salat. Rukun salat. Rukun salat sebagian ulama memasukkan niat tadi sebagai rukun juga, walaupun ada yang memasukkan dalam syarat. Nah, ini mboten apa. Nah, orang disebut berniat salat ketika dia dengar adzan langsung bangun, wudu, berjalan ke masjid, mengambil peralatan salat, itu sudah dihitung berniat sholat. Sehingga
Kenapa nggak perlu dilafalkan? Karena jelas dia mau sholat. Soal artinya dia riya apa enggak ya terserah yang bersangkutan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita nggak pernah tahu isi hati. Termasuk orang yang ngomong ngapun dan usolli fardhu dan seterusnya, kita juga nggak ngerti apa nek wis ngomong ngono terus wis ikhlas kan belum tentu toh. Soalnya mungkin yo riya juga bisa jadi. Artinya semua peluang itu mungkin. Nah, maka ini enggak kemudian menjadi sebab nek diucapke iki mboten riya, nek ora diucapke terus riya atau sebaliknya mboten. Dua-duanya bisa. Artinya kalau kita kemudian sudah bangun, berjalan, lalu wudu, lalu kemudian berada di shaf gitu. Nah, itu juga sudah terhitung sebagai orang yang berniat menjalankan sholat. Nah, kemudian rukun yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Jadi hukum asalnya itu berdiri. Jadi kalau sholat wajib hukum asalnya berdiri. Kalau enggak berdiri berarti dia harus punya udzur. Udzur enggak berdiri nih, sakit salah satunya. Atau kemudian dia berkendara kayak di pesawat. Tapi kalau kendaraannya bisa berhenti, sekali lagi kayak mobil pribadi, kayak bis gitu kan, maka sebaiknya tetap berdiri. Atau kereta ini kan saat ini pun saya, jadi jalan itu landai gitu kan, buatan jalan biar ngerim buatan itu. Nah, itu sebaiknya berdiri. Maka berdiri lebih baik. Disebutkan dalam sebuah hadis, man sholla qa'iman fahuwa afdol, wa man sholla qa'idan falahu nisf. Siapa yang sholat berdiri itu lebih baik, yang sholatnya duduk pahalanya setengah. Gitu. Jadi daripada kelong pahalanya setengah. Nah, kemudian dilanjutkan yaitu membaca ta'awud. Jadi begitu takbiratul ihram gitu. Maaf, ini malah sebelum takbiratul ihram nggih. Sebagian ulama itu berpendapat sebelum takbiratul ihram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi begitu berdiri madhep kiblat ta'awud. Ada ulama yang kemudian setelah takbiratul ihram Allahu akbar terus ta'awud. Nah, itu membaca ta'awud. Nah, ta'awud yang bisa dibaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bisa saged. Nah, kemudian ada juga ulama yang berpendapat baca ta'awudnya setelah membaca surat sebelum baca surat setelah baca iftitah. Jadi at-tahiyatulillah dan seterusnya rampung terus ta'awud terus bismillah al-fatihah dan seperti itu. Mohon monggo itu khilafiyah. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini wajib. Ini takbir yang pertama ketika memulai sholat. Jadi Allahu Akbar yang pertama nih. Jadi kalau jenengan masbuk, misal imam sudah sholat, jenengan teko keri, niku jenengan tetap harus takbiratul ihram. Imamnya lagi sujud takbiratul ihram sih Allahu Akbar baru sujud. Jangan langsung Allahu Akbar sujud, tapi Allahu Akbar sedekap sediluk plus bablas sujud. Baca Al-Fatihah mboten dong, posisi imam sudah sujud. Kalau imam sudah sujud ya kita nggak perlu baca Al-Fatihah. Jadi langsung langsung ikuti imam. Tapi kalau imamnya kita dapati ruko, dengan Allahu Akbar ngoyak Al-Fatihah terus ruko masih memungkinkan, monggo. Dan dihitung orang yang mendapati satu rakaat kalau sudah membaca Al-Fatihah ketika sholatnya sholat sir. Jadi Al-Fatihah itu termasuk rukun. Nah, jadi di sini kita ngomong takbiratul ihram, takbiratul ihram itu wajib. Jangan sampai keliru. Allahu Akbar langsung sujud, ya sholatnya berarti gak sah semuanya. Nabi SAW bersabda tentang orang yang sholatnya jelek dan disuruh ulangi. Nah, beliau mengatakan idza qumta ila sholat fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat takbiro. Nah, itu namanya takbiratul ihram, wajib. Dalam hadis yang lain dikatakan miftahu sholat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Pembukanya sholat itu adalah takbiratul ihram. Nah, cara bertakbirnya yaitu idza tahala fi sholat rafa'a yadayhi maddan. Beliau mengangkat tangan dalam kondisi terbuka, dibuka tangannya. Allahu Akbar. Jadi buatan dirapatnya ngeten apa ngeten buatan. Allahu Akbar. Dibuka nih buatan terus jembeng banget ya buatan. Allahu Akbar. Nah, kemudian katakan dalam riwayat lain yarfa'u baina hadda wan mangkibai, diangkat sejajar pundak dan sementen. Allahu Akbar. Nanti dalam riwayat yang lain dikatakan yaitu idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi baina udunai, sejajar telinga. Jadi pilihannya nggih sak telinga niki atau pundak mriki. Jadi nek ngeten niku mboten bener gitu. Allah atau enten mung bar kaya ngetokke napa. Nah, nek sing ngeten tok ngene niku mboten bener. Jadi sementen apa semonten kan. Pilihane niku itu namine khilafiyah. Kemudian sedekep
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya. Dikatakan oleh Wa'il bin Hujr yang melihat Nabi SAW, wado ayat dahul yumna alal yusra, tangan kanan di atas tangan kiri, jangan dibalik. Atau ada sebagian orang sing dibengke ngeten, itu nggih kleru. Jadi nggak pernah ada dalil kayak gitu. Nah, posisinya seperti apa? Wado ayat dahul yumna ala dohri kafaihi al yusra wal warusgi wasaah. Bahwasanya diletakkannya tangan kanan di atas punggung telapak tangan. Punggung ini gitu. Nah, di atasnya ya, tangan kan ini ya, di atasnya. Nah, bisa juga seperti ini, bocah ingatan. Ada seorang sufi yang ngajari ngeten, nah itu enggak ada dalilnya. Jadi katanya itu tangannya ini nyekel niki, terus yang telu niki lurus ngeten. Enggak ada dalilnya. Jadi ibadah di diangel-angel, kemosoane kita tambah apik ning tambah takar-karuan gitu. Nggih. Jadi kita kalau sesuai dalil pun enak gitu. Nah, kemudian bisa juga dengan menggenggam ngeten atau dibablaske tekan ngeten nggih saged. Jadi itu khilafiyah, jadi banyak dalilnya. Tapi yang tadi tak sebutkan enggak ada dalilnya nggih jangan nggih. Nah, kemudian saat sedekap itu bisa diletakkan di pusar, bawah dikit boleh, ke atas boleh. Jadi itu pilihan. Jadi nggak usah ciri orang kelompok ini nek anu dodo entuk kok gitu kan. Neng perut ya entuk, atau medhek sithik entuk. Artinya itu khilafiyah. Bahkan dalam beberapa madhab kayak madhab Malikiyah atau Hanabilah itu, Hanafiyah itu malah mboten nemplek, malah dilus kayak ngene gitu. Ning nek itu insyaallah secara dalil kurang atau lemah gitu. Tapi nggih enten Mekah niku wong salat ngoten niku. Walaupun ada seorang ulama sih mengatakan nek ngono kuwi wong Syiah niku, wallahu alam saya enggak tahu kalau Syiah kayak gitu. Nah, kemudian rukun yang keempat ini pun entuk halaman 61 loh, lumayan, ngebut banget ya. Nah, yang keempat membaca Al-Fatihah wajib. Nabi mengatakan la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, membaca bismillah. Bismillah ini dalam kitab akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk sunnah itu dibaca sir. Makanya ngapunten kula nek imame biasanya sir. Iku nggih mboten usah wah iki wong aliran iki mboten. Nantinya dibaca banter nggih monggo, sir nggih monggo. Imam Sudais itu ketika di Saudi sana baca Al-Fatihah itu basmalahnya sir. Tapi begitu sowan Istiqlal baca banter gitu kan. Karena beliau mungkin dapat informasi nek ning Indonesia niku bismillah banter gitu. Nah, sehingga yang mau saya sampaikan adalah kita nggak usah kemudian sibuk mencari celah untuk saling bermusuhan. Nanti itu memang khilafiyah nggak ada masalah. Jadi benar-benar ditulis itu di kitab akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri berpendapat itu akidah. Kenapa? Karena pada waktu itu ada sekumpulan orang yang mengingkari hadis bacaan sir pada bismillah. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri memasukkan itu ke poin akidah juga. Padahal itu sebenarnya fikih. Gitu. Fikih itu maksudnya ya berarti boleh kalau dibaca keras itu. Disebutkan bahwasanya dalam sebuah hadis yaftahu sholah bit takbir, Nabi SAW membuka sholat dengan takbir wal qiraatu bilhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hadis ini dijelaskan bahwasanya kenapa kok Nabi kemudian bertakbir langsung alhamdulillah? Karena bismillah alon. Nah, ini loh, ini dalilnya. Jadi dalil ini menyebutkan Aisyah radhiyallahu berkata Nabi itu buka takbir kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Apakah Nabi gak baca bismillah? Baca ning alon, ngoten nih. Tapi kena tetap nekat aja banter nggih monggo. Artinya itu khilaf kok. Yang penting baca ngoten mawon gitu. Nah, kemudian habis Al-Fatihah disunahkan membaca surat yang lain. Sunnahnya itu menjadi sunnah muakkadah ketika rakaat 1 dan 2. Ya, Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, wa illam yazid ala ummil Quran ajza'at wa in zidta fa huwa khair. Jika engkau tidak menambah selain Al-Fatihah maka itu boleh. Jadi jenengan sing misal kesesop banget, misal kudu ten pundi harus ditinggal pesawat segala macam, itu Al-Fatihah tok entuk. Gak ada rukunnya Al-Fatihah. Makanya di sini dikatakan jika kau tidak menambah selain Al-Fatihah maka itu boleh. Adapun jika menambah lebih dari itu lebih baik. Nek jenengan ngimami berarti kan pun waktune longgar toh. Artinya enggak kemudian kesusu kok ya dadi imam gitu kan. Akhirnya nek salate ngebut niku mboten klendek, mboten leres gitu. Nah, sehingga nek dadi imam otomatis mang baca surat sing pendek kan. Nah, sunahnya rakaat 1 itu yang paling panjang, 2 rodok di bawahnya, 3 di bawahnya, 4 di bawahnya. Jadi makin terakhir itu makin pendek, jangan diwalik-walik. Pun 4 mawon mungkin dilanjutkan lagi sampai terakhirnya di minggu yang akan datang. Ada yang mau nanya? Monggo, Korin.
Mboten jenengan mawon. Sik ben rada kenal Pak sinten? Mislan. Niki Pak Priyono. Kaya kancaku mbiyen. Priyono Mislan. Niki Mbak Suwar. Suwargi. Oh, piye Mas? Gimana Mas? Posisi makmum ya, posisi makmum, imam bahasanya Jabir. Nggih. Itu makmum itu cuma mendengarkan atau ikut pelan-pelan. Nggih. Jadi kalau kembali kepada Quran dikatakan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu. Kalau ada yang membacakan Quran, dengarkan dan diam simak. Nah, di situ berarti ketika umumnya membaca, kita mendengarkan. Nah, kemudian bagaimana dengan Al-Fatihah makmum? Ada khilaf memang. Ada ulama yang berpendapat nek imamnya itu jahar, maka bacaan imam bacaan makmum satu. Kemudian yang kedua, ada ulama yang berpendapat makmum tetap baca. Ning bacanya kapan? Nunggu imamnya rampung. Nah, nunggu imam rampung niku yo gari imame. Nek imame termasuk yang berpendapat makmum ini yo kudu baca, biasanya kayak kesempatan. Ada jeda, tapi nek misal walad dolin amin terus langsung kul huwallahu ahad. Berarti kan buatan jeda, berarti imamnya termasuk yang berpendapat wacananku ya wacananmu kan gitu. Maka niku amrih saya ini kembali kepada pilihan kita, jenengan termasuk yang mana. Kalau jenengan mantepnya harus baca, ya berarti ketika imamnya itu baca surat selain Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah, ya jenengan harus baca Al-Fatihah kanthi lirih dan cepat gitu kan. Dalam rangka untuk memenuhi apa tadi pendapat atau nentram ke hati ya, ngayem ke hati. Ngoten, ada lagi? Cukup ya. Monggo Mas. Ustaz, fikihnya makmum masbuk. Makmum masbuk. Ya. Ada kan misalkan imam dapat rakaat yang kita ketinggalan satu rakaat. Otomatis kan saya sebagai makmum masbuk. Rakaat pertama itu harus ikut pas tasawuf awal itu. Jadi saya baca tasawuf awal ikuti pas tasawuf atau gimana? Atau kita memang duduk dia. Ini sholat apa iki contohnya iki? Semua sholat. Semua sholat. Nek nganggo awal akhir berarti kan 3 ke atas ya. Misal maghrib, jenengan itu awal. Ya toh? Nah, maka di sini juga ada khilaf ulama. Kalau kembali kepada dalil, inama ju'ilal imamu liyutama, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ketika imam ini tasawuf awal, ya kita juga harus tasawuf awal. Berarti kita ini dihitung nomor 1, rakaat 1. Sehingga kurang kita adalah 2 dan 3. Otomatis nek 2, kita kan berarti nanti nyaur tuh. Ya toh? Ini kan 1 nih. Nah, sing 2 kita kan wis melu imam meneh kan awal toh mau toh. Nah, 2 kita ikut imam. Berarti ini kan wis tasawuf toh, berarti kita 1 newe enggak dapat ya. Kita dapatnya 1 nih di sini. Berarti ini kan 2 belum, 3 belum. Nah, 1 udah. Paham enggak? Yang tak maksud ini. Coba dicerna pelan-pelan. Ini kan rakaatnya 3 ya toh. Jenengan entuk sing keloro, ning posisi tasawuf toh tadi. Ya. Berarti kan rakaat 1 enggak dapat jane. Maksudnya kita datang itu pas imam baca pas rakaat 2, baca Al-Fatihah rakaat 2. Oh, Al-Fatihah ora tasahud. Oke, Al-Fatihah ya. Kita ketinggalan 1 rakaat itu. Oke, Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Berarti kan jenengan dapat di rakaat 2 dan 3. Oke toh? Berarti kurang 1 toh? Ya wes, berarti kalau karena kurang 1, ya berarti jenengan nyaure 1. Nah, 1 ini apa? Ya karena ini sholat terakhir. Ya berarti ini tasawuf akhir. Berarti ini tasawuf awal, ini melu imam akhir, ini akhir meneh. Itu khilaf pertama. Khilaf keduanya, ini awal lagi, ini akhir. Jadi tasawuf ping 3 gitu. Itu nek entuke posisi Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah jenengan dapat. Tapi nek kayak tak bilang tadi, jenengan dapatnya posisi tasawuf. Berarti nek takbiratul ihram langsung tasawuf. Berarti ini kan enggak dapat nih. Nah, jenengan dapatnya yang 3. Ya, 3 ini bisa jenengan hitung urutan yang pertama atau jenengan melu yang ketiga. Nah, ini urutan pertama berarti jenengan kurangnya 1 dan 2. Berarti ini 1 berdiri tanpa tasahud, yang kedua tasahud akhir. Paham? Nah, ini jenengan hitung sebagai rakaat pertama, berarti kan kurangnya 2 dan 3. 2 berarti jenengan tasawuf awal, ini tasawuf akhir. Berarti tasawuf itu yang 3 meneh.
Oke? Jadi itu pilihan. Nah, nek iso jenengan milih dan jenengan istiqomah di pilihan itu. Jadi jangan malih-malih, jangan bingung juga gitu kan. Mungkin nek denger kajian yang lain kudu sing iki kudu sing kuwi ya enggak usah bingung, kembali ke pilihan jenengan aja gitu. Nanti jangan mau ngikut ki ustaz sing ngudokke itu nggih monggo, tapi jangan ganti meneh gitu loh. Jadi di sini memang ada khilafiyah gitu. Makanya di sini enggak terlalu strike gitu nek terkait dengan masbuk. Yang jelas begitu jenengan masbuk, kita semua masbuk wajib takbiratul ihram. Ketika memungkinkan baca Al-Fatihah, baca dengan catatan gerakan yang dilakukan imam maksimal sujud sedang ruko, bukan sujud. Tapi nek sujud kita enggak boleh baca Al-Fatihah langsung gitu kan. Gitu nggih. Ada lagi? Lanjut. Enggak apa-apa. Nek oke, malah bagus kene daripada wacake. Apa namanya? Sholat Idul Fitri lah. Oh, Idul Fitri. Nah, itu kan ada makmum masbuk itu di mana dia ketinggalan 1 rakaat misalnya. Ketinggalan. Kan itu harus takbirnya 7 kali, terus yang kedua kan 5 kali itu dia ikut masbuk atau dia enggak usah tinggalkan aja. Baik. Pertanyaannya sekarang takbir 5 dan 7 dan 5 itu rukun apa bukan? Itu. Nah, ternyata dalam kitab fikih itu yang saya tahu wallahu alam itu bukan rukun. Jadi ketika ngapunten ini ada sebuah kasus Kecamatan Jaten, imamnya lali, makmumnya orang elek gitu kan. Wah begitu mus imamnya ajeng khutbah nih kok, gitu kan. Wah enak sing bengok kemburi, imamnya mau orang takbir 5 apa 7 gitu kan. Sholatnya rasah ngono ini kan. Akhirnya diulangi sholatnya. Akhirnya wong sak Kecamatan Jaten ora mudeng pikir gitu. Padahal pikirnya apa? Salat Idul Fitri itu sing penting 2 rakaat. Takbir 7 dan 5 itu bagian dari sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Sehingga kalau akhirnya lali tur renek sing ngelike, berarti kan yo ora ngerti kabeh, luput kabeh. Enggak apa-apa, lanjut aja enggak usah diulangi. Nah, sehingga ketika jenengan masbuk, jenengan sebagai orang yang masbuk ketika jenengan mau menggenapi dengan takbir sebagaimana imamnya monggo, enggak juga enggak apa-apa, salatnya tetap sah. Wallahu alam yang saya tahu ngoten niku. Ada lagi? Nggih, lanjut mawon, mboten napa. Posisi kan salatnya bacaan imam jahar. Imamnya jahar nggih. Masbuk. Posisi pane imam pun Ruko. Dan masbuk lan ruko niku pripun? Apakah rakaat ketinggalan apa anu lama dapat rakaat tumut masalahnya enten pendapat enten sing pun tumut sak rakaat sing lagi ini yang makanya kita diskusikan kan di sini karena kita coba pelan-pelan yang dalil. Posisi imam sudah ruko, jenengan masbuk, maka jenengan dihitung 1 rakaat ketika jenengan 1 takbiratul ihram sih. Tapi nek langsung takbir ruko batal semua salatnya. Kenapa? Takbiratul ihram rukun. Oke. Kemudian yang kedua, kita baca Al-Fatihah apa enggak? Nah, kembali pada definisi Al-Fatihah, kuwi rukun apa ora kan gitu. Ini saya tanya, rukun apa enggak? Rukun, karena rukun ya harus dibaca. Makanya posisi imam ruku, jangan baca betul-betul, usahakan baca Al-Fatihah walaupun agak cepat, baru ruku. Itu pendapat yang menurut saya wallahu alam itu lebih kuat daripada langsung. Karena nek langsung berarti dia ngelewati Al-Fatihah. Nek orang maca Al-Fatihah, rukunnya kan lo 1, berarti hilang 1 gitu loh. Artinya nek jenengan langsung Allahu Akbar langsung melu ruku tanpa Al-Fatihah, ya berarti rakaat 1 itu enggak dapat, ngoten. Oke? Niku luwih ngayem hati daripada permasalahan kan cuma jangan ulangi lagi itu tok saat hadis itu nek lalu riwayat sahabat sering posisi Nabi tidak sujud ruku ada sahabat dari nggih, itu kan karena dia rukuknya dari sana, ngoyak gitu kan. Allah. Cuma jangan ulangi lagi itu apa jangan ulangi rakaatnya apa jangan? Enggak, karena dari depan dia maju, rukuknya dari sana maju gitu. Itu ya. Masalahnya jangan ulangi rakaatnya atau lain kali jangan ulangi masuk dulu baru. Jangan kayak gitu modelane gitu loh. Jadi masuk dulu baru takbiratul ihram, nek nyanda Al-Fatihah, monggo nek ora ya langsung ruku gitu kan. Nah, artinya nek saya dengan tadi itu langsung ruku tanpa Al-Fatihah, saya secara pribadi saya nggak nyaman gitu loh. Karena Al-Fatihah itu jelas dikatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, enggak sah salat seorang itu kalau enggak baca Al-Fatihah. Makanya saya secara pribadi lebih condong kepada yang berpendapat itu tetap harus dibaca, nek enggak kewaca berarti rakaat 1 itu hilang gitu loh.
Walaupun tetap ada, bener kayak jenengan bilang, ulama yang berpendapat anggar untuk rukuk wis dihitung siji. Ada yang ulama seperti itu. Ya itu enggak apa-apa memang khilafiyah. Termasuk dalil yang dipakai yang tadi itu. Nah, padahal dalil tadi itu kan karena dia pengen nguyak, makanya dia rukuknya dari depan maju gitu. Jadi langsung Allahu Akbar rukuk terus maju. Gerundul maju gitu loh. Nah, Nabi paling depan ngerti. Cuma jangan ulangi itu loh. Nah, jangan ulangi modelan kayak gitu. Jangan ulangi itu masuk rakaat dulu. Iya betul, masuk rakaat dulu. Masuk rakaat dulu. Nah, untuk mau apa wae pokoknya itu yang kamu ikuti. Jangan model kayak gitu. Boleh. Makanya ada gerakan dalam sholat yang enggak boleh, ada yang boleh. Yaitu gerakan yang enggak boleh itu gerakan yang sia-sia. Misal pakaian kukur-kukur, pakaian ngene gitu kan. Nah, ada gerakan yang boleh. Gerakan apa? Maju untuk nutup shaf yang bolong, itu boleh. Geser untuk nutup shaf yang bolong boleh. Imamnya meninggal atau imamnya batal, belakang maju boleh. Nah, gerakan-gerakan itu malah diperlukan. Atau misal ada betul anaknya taruh di bawah nangis, posisi pas baru sujud terus ajeng ngadeg diangkat digendong boleh. Itu gerakan-gerakan yang boleh. Lagi? Ini Ustaz, saya pernah lihat di YouTube itu sholat kalau celana digulung atau baju digulung itu nggak boleh, itu benar? Kalau secara dalil yang ada larangannya nggak boleh digulung baju. Nek celana niku amre saya ini digulungnya yang atas bukan yang bawah gitu. Gitu karena apa namanya? Itu termasuk apa namanya? Sebenarnya bukan pembatal sholat sih. Bukan pembatal sholat itu. Cuman ada apa ya? Nanti coba tak carikan dalilnya. Yang saya ingat itu yang dilarang itu menggulung baju. Jadi baju posisi kegulung ngoten niku lho. Aneh-aneh to klambi-klambi model eger niku digulung tekan kene gitu kan. Nah, jadi nek emang bajunya panjang ya panjang kemawon gitu kan. Itu nek celana niku digulungnya yang atas agar enggak nutupi mata kaki gitu. Jadi tidak isbal. Tapi itu juga bukan pembatal sholat. Tapi nanti saya cari hukumnya sholat dengan celana di bawah mata kaki atau baju yang digulung atau enggak. Ini gua cari. Ada lagi? Monggo Bapak, kula pun ngentosi lho niki ora takok-takok iki. Itu masalah kita sebagai imam. Nggih, jenengan imam. Kita sebagai imam sebetulnya. Nggih. Sebetulnya kita mau membaca ya. Tapi sebaiknya kadang-kadang itu habis mau baca surat ini, angan-angan mau langsung baca surat ini. Misalkan Anas terus Hud misalkan ya. 2 surat berarti. Ya 2 rakaat 2 surat itu. Oh, 2 rakaat 2 surat. Nggih. Yang pertama kan lebih panjang, yang kedua lebih misalkan Anas sama Hud itu. Nah, kita kadang-kadang sebaliknya, kadang-kadang pendek sih. Kadang-kadang itu angan-angan itu sebaliknya, kadang-kadang malah lebih yang panjang, yang pendek dulu, kadang-kadang yang kedua ini kok angan-angan itu mencok saja. Surat ini panjang itu gimana lah? Ya, oke. Baik. Pokoknya anggar sudah punya pemahaman syarat dan rukun pena. Ya. Panjang pendek termasuk syarat atau rukun? Atau enggak termasuk dua-duanya? Niku dulu, jangan bisa menangkap itu enak. Jadi tadi kan saya bilang rakaat 1 kalau bisa panjang, bawahnya di bawah panjangnya di bawah yang 1, 3 juga demikian, 4 demikian. Pertanyaannya, panjang dan pendeknya ini syarat atau rukun atau bukan syarat dan bukan rukun? Cuma sekedar keutamaan. Yang mana? Itu bukan rukun. Nah iya, bukan rukun, bukan syarat, itu cuma keutamaan. Artinya keutamaan itu nek basa Jawane amrih saene gitu kan. Artinya nek kebalik, yang pertama pendek, yang kedua panjang, sholatnya tetap sah gitu. Dan sami kasusnya dan nek mau ngikuti sunnah Nabi dalam kurban, wedhuse kudu lemu, sungune loro, warnane ireng putih, belang ngoten nika, terus sehat, jantan gitu kan. Nah, walaupun wedok oleh, ning rata-rata pun mandek ten mriki. Padahal nek gelem maca hadis, Nabi niku ngekeki dit sak dinar dikon nggih tuku wedhus kurban. Sak dinar niku 4,25 gram emas murni. Niku nek dipengke sak ito setengah ketemune 6 yuta. Berarti kudune sing kelima kuwi wedhuse regane 6 yutonan kudune. Ngoten, nek memang bener ngikuti sunnah. Makanya kadang kula nggih rada gregeten kalih piyai, wedhus wedok gak sah ngono. Lho, jantan itu keutamaan bukan syarat. Nah, syaratnya itu poel. Nah, poele wedhus niku nek domba itu posisi di umur setahun, nek kambing 6 bulan. Niku
Ora no, kambing. Bahasa putih itu 6 bulan di sini kambing. Kemarin sih tapi kambing itu sih sing coklat. Ya, di Jawa kuwi to. Ya nanti coba tak cari nih PR2. Engko di WA ya PR mau. Kendra kecer. Nggih, dadi ngoten niku gitu. Jadi kita harus mengerti syarat rukun keutamaan. Nah, jantan itu masuk di keutamaan. Makanya ketika sudah dirumuskan korban wedhus regane 3 yuta, nah niku kerjane wis ora ngikuti sunah jane gitu kan. Tapi kan tetap sah gitu loh. Oke, masuk. Glalah apa sih? Terus nek sapi ya berarti aja kokean sangka kuwi. Ya kuwi tambah 500, ya ketemune 3,5, terus ping 7. Pito piro kuwi? Selikur kalih pinten niku? Pokoknya ketemune selawe gitu kan. Selawe itu kok kayak sapi ya itu cilik gitu kan. Akhirnya tenan tuh kayak sapi mental ora poel. Walah malah salah toh. Nah, gitu. Artinya kalau memang itu sunnah niku jane mungkin masuk semua jane niku. Nah, maka kembali ke si tadi itu keutamaan. Sehingga ketika kualik mboten napa-napa, nggih. Napa-napa. Kadang-kadang itu kita itu melonjak yang pertama itu kalau belum beda, yang kedua itu kadang-kadang angan-angan ingin sunat tapi kok meloncat ke yang lain, panjang gitu. Boten napa-napa. Memang saya itu gitu kan. Nah itu kalau memang sunat kan itu lebih abdulnya kan apa itu yang pertama yang panjang. Pertama panjang. Kita kan melihat makmum. Nggih. Makmumnya biasanya yang kebiasaan di kampung kita ini kadang-kadang kalau surat agak panjang kadang-kadang ada salah satu yang cuacanya kurang lagi maksud saya panjangnya terus boten Al-Baqarah ngoten boten. Maksudnya misal dengan yang pertama niku misal At-Takasur kan jane yo panjang ning ora panjang banget to At-Takasur atau Al-Qari'ah ngoten to. Lah mengke sing nomor loro kul niku 3 kul niku genah pendek gitu. Jadi bukan nek terus kula sanjang panjang itu terus amanya tasaalun mboten gitu. Jadi nggih niku wau sing kira-kira pas makanya imam niku kan sebelum sholat kan diminta untuk menghadap makmum to. Ya. Selain nyuruh untuk lurus niku nggih ngecek makmume mbah-mbah kabeh napa mboten ngoten niku lho. Terus bahasa kula panjang niku mboten terus sing Al-Baqarah, Ali Imran mboten. Dadi sak madyane mriki lah gitu, sesuai urufnya mawon. Nah, tapi secara urutan kan pun saged dibentenke dirasake nek Al-Qari'ah kalih Al-Ikhlas niku mesti panjangnya beda toh. Nah, berarti karena panjangnya beda berarti Al-Qari'ah di depan rakaat 1, Al-Ikhlas rakaat 2. Ngoten. Tapi nek jenengan tadi iki bingung sing dawa sing ndi antara Al-Ikhlas karo Al-Falaq nah niku meh padha. Dadi cara niku diwolak-walik nggih mboten napa gitu kan ngoten. Nah, monggo Mbah Suwar. Mungkin seperti ini Pak. Heeh. Lalu ke Jemaah. Terlambat. Terlambat. Imam sudah baca Al-Fatihah. Imam baca Al-Fatihah. Terus saya jalan-jalan. Nggih. Itu ikuti. Nggih. Nanti nambah saat itu. Imamnya sedang napa imamnya? Imam sih dereng mau surat tapi sudah membaca Al-Fatihah. Tapi saya terlambat. Nggih. Dan itu ikuti terus apa nambah? Ya. Jadi kalau berarti imamnya masih berdiri toh? Ya, amre saya ini jenengan takbir terus maca Al-Fatihah. Kalih imamnya maca ayat niku wau. Iku terhitung jenengan pun ikut 1 rakaat. Jadi nggih, niku amre saya ini jenengan maca Al-Fatihah alon-alon. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Karo niku mirengke niku Pak Imam niku kan. Ngoten. Ngoten nggih? Siap. Ada lagi? Monggo Pak Triyono, nah, karo ngapal ke wong 5 wis ora hafal. 6 ding. Ya Ustaz, terkadang dalam saat jamaah itu saya tentang melihat ya seorang imam sama makmum. Imam makmum. Kadang gerakannya itu makmum itu mendahului. Nah, gimana? Misalnya salam dia, imam baru mau minta salam tapi yang makmum kadang ada yang jauh dari sana. Gimana? Oke, jadi dalam hadis dikatakan inama ju'ilal imam muli utama. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi nggak boleh disi, nggak boleh ngeri. Sehingga disi dan ngeri ini menjadi syarat dalam sholat, termasuk syarat dalam sholat untuk mengikuti imam gerakannya. Sehingga makmum yang kemudian disi atau ngeri dikhawatirkan sholatnya nggak sah gitu. Dikhawatirkan walaupun dalil secara khusus
untuk nek ngeri itu nanti hukumnya apa, ya, PR meneh, nek ngeri itu sah apa ora ya boleh. Di WA ya, jangan sampai lupa. Nah, itu jadi memang harus kita ngikuti imam. Jadi imam itu ketika assalamualaikum warahmatullahi, nah kita baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi, kita baru salam. Jangan di-CI. Kalau di sini itu gimana? Ya tadi kemungkinannya paling minimal itu pahalanya berkurang. Paling parahnya bisa batal gitu. Karena tidak membersamai. Imam baru mau selamat, imam udah duluan. Iya, jangan. Salamnya mau gerakannya. Ya salam bisa gerakan tuh. Gerakan sama ucapan tuh harus bareng. Jadi gerakan sama ucapan harus bareng. Assalamualaikum. Jadi nggak boleh ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk takbir. Allahu Akbar. Jadi nggak boleh Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nggak boleh. Tuh. Nah ada sebuah ironi apa ya? Kesalahan yang terjadi di beberapa masjid saya lihat, saya amati itu. Kalau lagi khutbah Jumat. Niku biasa enten apa niku? Jumat berkah, ya. Jumat berkah. Sholat lah saya kan imami. Saya baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocil-bocil dan mubal, royoan sego. Nah, artinya ketika di sini ada modelan seperti itu perlu ditoto sedemikian rupa, jangan sampai mung ben entuk sego alam batalke salat. Jadi makmum rampung salam, makmume mlayu ya. Ngono kuwi terus sing tuwa ya alam lho nek batin, duh aku ra kumanan. Mau gandeng tuwa arep melu mlayu kan pekewo gitu. Bobote ya Lho kadang lho enek sing apa wong napa niku kerja niku kan, wah kono enek Jumat berkah terus sengaja te masjid niku to. Nah, kene entuk lah krungu bocil-bocil royokan terus duh aku ra entuk. Ah ngoten ra penak banget to. Arep mlayu-mlayu ya gede, dalah arep mlayu-mlayu meneh sope kok rodok tengah gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus jenengan cermati nek itu terjadi di sini, misal niku jenengan setting piye carane gitu. Biar jamaah itu jangan sampai niate entuk sunah, entuk keutamaan sedekah ning malah batalke sing wajib niku pripun ngoten niku. Jadi kan itu enggak baik juga gitu kan. Tunggale kaya wong tahajud ning ra salat subuh ngoten niku gitu kan. Tahajud nganti meh mancing subuh kurang 10 menit turu, tangi-tangi malah waktu duha gitu kan. Niku terus wis ra apa-apa kan penting tahajud ya ora, penting subuh pas waktune ngoten to. Ada lagi? Monggo. Perihal salat Jumatan. Itu lebih afdal mana ketika waktu sudah khutbah ada jamaah masuk, dia langsung duduk dengerin atau dia malah sholat sunat. Karena yang saya lihat di sini itu malah khotib udah khutbah, jamaah masuk di depan khotib lagi dia sunat. Dia sholat sunat. Siap. Yang jenengan delok niku malah yang utama. Jadi ada sahabat yang duduk, datang langsung duduk, kata Nabi, kum fasoli, ngadeko sholat. Nah, malah disuruh sholat. Artinya itu yang utama. Dan sholatnya itu bukan sholat qobliyah Jumat, tapi sholat tahiyatul masjid. Oke, nanti enten masjid boleh, wong wis mlebu wis sholat, wis lingguh HP. Nah, terus diumumke pengumuman bla 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 bla, terus karena sholat Jumat mau berdiri, maka silakan bapak sekalian untuk sholat qobliyah Jumat. Itu enggak ada. Yang ada tahiyatul masjid. Jadi sholat yang Nabi suruh itu tadi tahiyatul masjid. Sakjannya kayak saya tadi begitu datang kan langsung lebu. Harusnya saya sholat tahiyatul masjid sih. Mung gandeng pekewo harus jenengan. Ora pekewo harus sing duwe masjid, harus jenengan. Kula linggo sih. Kudune kita itu kalau mau masuk masjid Pak, ya kan, harus sholat tahiyatul masjid. Dan itu sering saya kasih contoh. Masa jenengan nek blek ngising golek masjid, rampung ngising kok ya wudu sholat tahiyatul masjid kan penak gitu loh. Jadi ampun napa buang air besar tok terus rampung mulih, terus ya lali nyentor barang gitu kan. Kudune iki bar rampung niku wudu sholat tahiyatul masjid nembe jalan lanjutkan perjalanan. Enggak apa-apa jenengan mampir ke masjid untuk buang air besar enggak apa-apa, tapi ada adab kalau ini adalah baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah, tahiyatul masjid. Sehingga dalam konteks Jumatan yang betul begitu masuk sholat sunnah dulu, baru kemudian duduk. Walaupun imamnya sedang khotbah, karena Nabi pernah melihat sahabat yang langsung duduk, Nabi sebagai khotib mengingatkan. Jadi sebenarnya termasuk sunnah khotib itu mengingatkan jane gitu.
kum fasoli ngadeg kok salat bar niku lagi lungguh gitu. Nah itu ngoten nggih. Jadi yang dengan lihat itu malah sesuai dengan sunnah. Ada lagi? Pripun? Terus sebenarnya saya kalau tadi Napa? Pripun? Beliau aku dikatakan dari ini udah mengumpulkan. Boten napa santai mawon. Garwa kula nembe umroh dadi kula Joko niki. Kok bilih jenengan ajeng wangsul lho. Jane ngene iki apike nek wengi metune wedang jahe. Metune banyu putih terus. Kaya sawah wae dibanyoni. Pripun? Tapi saya itu sebagai imam. Nggih. Ajeng kadang-kadang itu kalau saya sendiri kalau kepanjangan itu memikirkan makmum. Nggih. Ya. Nah, bareng kemarin itu saya pernah waktu malam minggu ya kan, itu Pak Ustadz Gulam terus balik itu. Ada jamaah di situ. Nah, saya itu meskipun pernah sebagai imam, kalau menjadi makmum surat yang misalkan kemarin itu surat Al-Insan sampai depan sampai selesai satu sampai enggak enak Ustaz. Tidak enak jenengan. Ya. Tidak enak jenengan. Iya, sebabnya kok apa itu? Sing imami jenengan. Oh, orang lain. Orang lain. Yeah. Pas Ustaz bilang, nggih pindah kula teng tengah. Saya membaca surat Insan pertama sampai akhir. Saya itu rasanya rada padahal jenengan makmum. Nggih, betul. Kadang-kadang mau saya sendiri kadang-kadang yang menjadi iman memikirkan makmum. Nggih. Gitu loh. Gimana ta? Nggih. Jadi nek bahas masjid niku memang di situ kula dulu pernah boten Al-Insan. Jadi surat Amayata Sa'alun niku kula dum loro niku kula pernah di WA kali Mas Ayis niku kedawan gitu kan enek sing protes. Jadi kula pendekke bar niku to. Iki malah enten sing Al-Insan. Nah, nggih. Nah, jadi kisahnya Mu'adz bin Jabal itu dia itu senang berjamaah dengan Nabi. Tapi kaumnya senang diimami Mu'adz. Nah, begitu diimami Mu'adz macane panjang-panjang. Rumangsa ngikuti sunnah karena Nabi macane nggih panjang-panjang. Nah, ada yang protes, datang ke Madinah protes, ya Rasul Mu'adz gini. Nah, Nabi kemudian mengatakan, "Afatanu ya Mu'adz, apakah kamu mau jadi fitnah ya Mu'adz?" Jadi membaca panjang itu juga harus melihat situasi, kondisi tempatnya. Nah, sehingga kalau kemudian itu nggak sesuai dengan sosialnya, artinya masyarakatnya gampangannya sholat lagi ajaran lagi awal-awal gitu kan, kalau nanti dapat gebrakan ngoten niku sesuk suka nang masjid gitu. Itu ya nanti akhirnya jadi fitnah tadi. Makanya seorang imam itu harusnya nggak seperti itu, dan yang nyumbang nggak geng harusnya kemudian tadi mengingatkan, karena saya dulu pernah diingatkan. Saya itu pernah diingatkan di WA gitu kan. Nah, harusnya beliau itu harusnya diingatkan sehingga besok lagi nggak diulangi. Tapi nek besok dibaleni nggih berarti lali sing eleke mungkin. Ngoten. Atau mungkin jamaah itu udah sepakat kondowo-dowo. Lalam niku nggih. Tapi kalau Ustaz bilang pulang pasti sing yang imami Mas niku. Saat itu pasti tidak mau panjang. Kadang-kadang itu rasa itu kurang apa ya? Lah nggih. Saya sendiri imami. Jadi Nabi pernah ngelek Mu'adz ngoten itu, "Afatanu ya, apa kamu mau jadi fitnah buat manusia?" Jadi memang nggak boleh kalau kita kiranya baca panjang dan ada yang nggak sepakat itu nggak boleh. Walaupun nek dikontekskan kultur Arab itu Al-Insan itu belum terlalu panjang sebenarnya. Tapi karena kultur kita biasanya kul huwallahu ahad gitu kan. Jadi Al-Insan itu kan wis mehrong halaman niku. Nah, nggih. Anu napa? Usrek niku atine. Cukup? Bah. Oh. Nggih, nuwun. Timbang lali nggih, Pak. Pasal jamaah itu, Nggih. kata saya namanya ada imam, tapi bacaannya kok misalkan abidnya kok pandang-pandang satu gimana? Panjang pendeknya rusak. Ya, kalau abidnya Oke, siap. Ye. Jadi sekali lagi tadi sudah kita bahas rukun sholat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihahnya yang harus benar. Bacaan suratnya itu kalau ada yang salah
Gak ada masalah. Walaupun nek ada yang terbaik bacaannya jane niku sing didadekke. Tapi nek akhirnya jenengan bermakmum dengan orang sing bacaan surate rada berantakan, salat jenengan tetap sah. Selama Al-Fatihah sah lho ya. Tapi nek Al-Fatihah yo berantakan batal kabeh. Contohnya napa sing viral niku lho, sing salate ngebut lho. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah niku kan terus niku rusak kabeh niku. Kayak untuk pahala kesel tok entuke. Ngopo 5 menit 23 rakaat itu cepet biangat ya. Ya jadi kuncinya Al-Fatihah ini. Jadi Al-Fatihah aman, insya Allah. Nek suratnya ada yang salah, ada yang keliru, ada yang walik-walik gitu kan. Insya Allah itu nggak apa-apa. Jadi kalau imamnya baca Al-Fatihah salah, berarti maknanya salah semua ya? Nggih. Misal bacaane abot. Imam niku kapunten nggih kados wong ajar ngeten iki. Imam niku begitu salah, ya dia berpotensi mendapatkan dosa yang banyak. Tapi begitu benar, itu pahala sejumlah jamaahnya. Yang ngajar kayak ngeten iki. Sing diajarke bener Quran kalau hadis aman. Tapi sing diajarke ceritane cerita, nek bengi guruku ngimpi surat Mi'raj ping 70 misalnya. Allah wis kuwi. Wah wis alamat dadi obor-obore neraka. Betul, makanya imam itu ada syaratnya. Yang paling fasih bacaannya. Makanya ketika kita mendirikan masjid, ini ngomongin fikih masjid ngomongin fikih masjid itu betul sudah dibentuk struktur takmir. Takmir ini tidak menggambarkan imamnya. Jadi bukan berarti nek wis ketua takmir jadi imame. Takmirnya jenengan. Kan begini. Oh, jadi bukan berarti terus beliau jadi imam. Nek emang bacaannya elek ya wis rapo kok sing liya wae gitu kan. Nah, makanya perlu di Situasinya iso terbalik. lho, piye? Kuali piye? Wali Lah nek wong liya ngono. rawani tampil ngono ya. Oh ya. Ya artinya gini, bagusnya jangan datangkan ustadz ahli Enggak qiraah. bukan itu gini. Oke, bahwa Al-Fatihah induk ya. Gitu ya. Nah, Kalau ini sudah benar, tetapi yang diangkat tadi ketika Al-Fatihah itu salah, bebannya semuanya terguna dan benar imam. oh iya no. Ya, tapi persoalannya ini dari itu. Siapa yang maju ini nggak ada, ya wes adanya itu. Apakah nggak ada toleransi ketika kita dalam hukum Jawa dulu Wali Songo itu misalnya balap apa ngain-ngain gitu, anak-anak ditoleransi, tapi panjangnya nggak tahu. Maksudnya masa toleransi itu berapa lama? Gini loh, itu kan cerita dulu toh. Ya. Artinya itu sudah ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun yang lalu toh. Ya. Dan itu sudah berlalu sepanjang ini. Update ya. Iyalah, artinya kita ya harus belajar. Kayak tadi saya bilang, rubuh-rubuh gedang itu kamusnya taruhlah orang dulu atau nek orang sekarang dah cilik-cilik nggak apa-apa rubuh-rubuh gedang. Tapi nek nganti gede kita berpedoman rubuh-rubuh gedang lah itu keliru. Karena ada masa kita harus belajar. Makanya solusinya ngapunten. Jenengan di sini sepakati yang dianggap atau bisa dinobatkan atau diangkat jadi imam sinten misal 5 orang. Datangkan ustadz qiraah suruh ngajari Al-Fatihah yang benar. Dah itu aja. Regulasi ya TC. Iya, itu nanti tinggal jenengan bayar misal ngapunten 500 nopo pinten gitu kan, sampai dia bisa ngajari praktekan begitu Al-Fatihah udah lolos semua pun selesai gitu kan. Enggak apa-apa. Misal 5 orang, 10 orang itu yang nanti dikandidatkan jadi imam yang kalau nggak ada berarti si iki, kalau nggak ada si iki ngoten niku lho. Ya, ngoten. Dia datangkan nggak apa-apa. Artinya bener memang zaman dulu bismillah macamnya semelah gitu kan. Ya itu kan dulu gitu lah. Artinya kalau kita sekarang zamannya sudah orang berusaha untuk tahsin, memperbaiki bacaan, masa kita masih pakai yang dulu gitu loh. Alhamdulillah gitu film ngalamin itu kan dulu gitu kan. Kok bilih mbah-mbah yang aku terlalu. Nggih. Kok bilih mbah-mbah yang lidahnya kaku ngoten niku mbok bilih meskipun mboten enten orange gitu kan. Jangan sampai yang muda-muda terus melu ngoten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampun, ya artinya kalau bisa kita latih itu yang terbaru ya kita mengikuti apa yang sekarang berkembang macam. Wonten malih? Jadi tadi berarti tadi kalau imamnya Al-Fatihah baca salah, jadi makna juga batal ya? Nggih, gitu. Resiko betul. Makanya tadi saya kasih solusi. Nggih. Oh, batalnya siapa ngoten? Jenengan tanyakan. Dan misalkan imamnya Fatihah kurang benar. Nggih. Nah, itu Yang batal siapa? Imam itu. Enggak. Dengan catatan bacaannya enggak nganti wale-wale gitu kan.
Ana enten piyai niku bacaane nganti wale-wale, alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Nah nek ngono kuwi kan rusak kabeh. Imam tok niku. Imam tok. Sama ikut kan, makmum ikut berarti memang bebannya nang imamnya ya. Ya, sama halnya dengan ngeten. Imam ngimami. Terus wetenge mules. Delalah. Didesain enten pintune ning reso dibuka. Masjidnya gede, arep mundur kadoan. Nah, akhirnya bus, dia itu tetap nekat ngimami gitu kan. Nah, padahal kudune kan dia batal. Dia ingin nekat ngimami, maka makmumnya tetap sah sholatnya. Imamnya tok sing batal. Ning yo dosa sisane gitu kan. Sesek dosane sing imam. Imam, makmum kan enggak tahu. Makmumnya enggak tahu, menurutku kacamata jariku sih itu tetap iki. Kono ini ngikut. Iya, betul. Jadi tapi betul. Ini juga punya individu halal minallah kan. Ning dosane imam ini enggak mung sitok tok gitu, dia dosa mutah gitu loh. Gitu loh. Karena iki memimpin orang dalam kondisi salah atau dalam kondisi batal. Oh, satu melih Mbah Suar. Mbah Suar apa mantuk riyen aku. Aku seneng bae sih tapi enggak apa-apa. Atau Mbah Suar nyegat wedang ronde teng ngaji. Aku mau bandis itu kompor ya. Monggo. Kula seneng lho pengajian ngobrol ngeten iki timbang materi. Saya itu pernah kadang-kadang itu di sini sebagai saya itu sebagai imam. Yeah. Ya. Dan kadang suatu saat di apa itu Lafal. Flu malah ada. Yeah. Yang saya pandang lebih tahu makhraj wujudnya. Yeah. Saya suruh ngimami. Akhirnya wah saya nggak bisa gini ya. Terpaksa jenengan. Saya Yeah. terpaksa saya tapi sebetulnya saya itu lebih baik makmum saya itu apa? Flu gitu. Yeah. Terus gimana yang saya suruh itu? Enggak mau. Ya, berarti kalau Mas Yan mau bilang, "Oh, sing dikongkon ya ora sing gelem," akhirnya aku maju kata wacananku ya rada rapati apik gitu kan. Ya betul napa? Artinya kan gini, itakullah mas tum. Ketika panjenengan sudah di depan, lalu kula nggih kadang kan muter sehari itu bisa 5-7 kali gitu kan. Nanti pas sampai di masjid tertentu kan ngimami. Begitu alhamdulillahirabbil alamin kudune kan anu kan mboten tekan Mas Gero. Nah, artinya kita sudah berusaha nih metune kok mboten maksimal nggih pun itu itakullah mas tum menten mriku niku. Tapi yang saya kritisi tadi nek nyata-nyata salah niku lho. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kan niku lho artinya kan pihak-pihak ini pun mboten enten ngoten lho nek saged kan yang sekarang ini dilatih untuk jangan melanjutkan yang itu gitu. Makanya tadi di depan saya bilang rubuh-rubuh gedang itu kamusnya orang dulu satu atau yang kedua nek sakniki cah cilik-cilik mawon. Begitu mereka sudah gede atau kita yang hari ini masih dikasih hidup ya kita perbaiki. Kalau memang ada ilmu baru kita perbaiki jangan sampai tetap nganggo kamus niku ngoten. Ngoten nggih. Pun cukup. Mbok bilih tekap. Masyaallah. Nggih, mboten ana. Nggih, bener. Oh, nggih. Nggih. Sebenarnya jadi ngeten, Pak. Diskusine urip. Nggih. Jadi kasus mutakin mriko niku kan jamaah kuatah. Niku nggih saling memendam, kae kleru. Nah, tema yang saya sampaikan itu sebenarnya kan akidah. Tapi kemudian ngapunten bahasanya disodok. Coba sampaikan soal sholat karena masing-masing orang itu enak sing ngajine MTN, sing ngene dan sehingga iki kleru. Begitu saya sampaikan, ya alhamdulillah saya bilang bahwasanya ini saya sampaikan tidak karena ada latar belakang ormas tertentu atau apa. Artinya kalau emang di ormas jenengan mengajarkan A yang ternyata faktanya B ya ini harus ikhlas untuk ganti B. Ya harapan saya terakhir saya tutup pada kajian tentang sholat itu saya tutup harapan saya nggih kita berjamaah itu enggak cuma sekedar bareng sholat tapi bener-bener ning ati itu ya nyantol bareng ngoten lho. Ampun batin sing elek-elek ning koncone ning dulure sama muslim apalagi urusan sholat. Dan tidak usah merasa iki lho bener iki lho salah. Faktanya tadi kan ada begini ada begitu. Sing salah sing piye? Sing ngene tok atau digenekke ngono kan entiku sing salah. Dan itu juga saya jelaskan. Sehingga harapannya orang-orang sing ngoten niku bisa enggak ngulangi. Ning enten piyai pun sepuh nggih mungkin ya termasuk sing angkatan sepuh niku wau. Jadi kula pun ngajari nek sing jenenge ruko niki ngloncat rada atuh nggih.
Rukuk niku tangane nyekel dengkul. Nah, piyai niku mungkin merasa geger niki ra lurus, jenenge nyekel dengkul piye-piye pokoke sak luruse ya ngoten. Dek niku nyekele. Ya, ada itu kan. Nggih, rumangsa ngoten, rumangsa ben tambah jejeg ngoten to. Niku sesuk pengajian kula sindir, niku mboten nyebut piyai, kula sindir. Yo kula cek meneh minggu berikutnya yo ngono meneh ya wis ngono kepilihane dhek gitu kan. Yang penting kan kita sudah ilmu sudah sampaikan, kita jelaskan duduk permasalahannya, diskusi nggih hidupnya ten iki gitu kan. Ning kowe gayeng iki kan wong 5 tok, wong 6. Nah niku wong akeh kan saut-sautan ngoten. Maka tentu harapannya ya itu tadi, kita bisa memahami nek itu adalah khilafiyah. Begitu pula kita juga harus paham nek niku salah berarti kudu diperbaiki. Jadi beda antara khilafiyah dan salah. Salah niku mboten enten dalile, nek khilafiyah niku ada dalile kita boleh milih. Allah Akbar boleh, Allah Akbar boleh. Allah Akbar enggak ada dalile, Allah Akbar niki enggak ada dalile. Ngoten. Bila cakap semanten yang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.